Oke, balik lagi seperti video kemarin dari Trinitas itu ajaran siapa, gue cukup memberikan beberapa pemahaman dari klaim doktrin ketrinitasan dari anggapan sarjana dan literatur mereka yang setuju bahwa dalam sejarah doktrin Trinitas itu muncul dari perkembangan teologi di abad keempat Masehi. Karena kalau kita lihat sejarah di awal kekristenan sampai akhir abad ketiga, keyakinan kekristenan itu sangat beragam. Mereka itu bukan cuma Trinitarian, tapi ada juga Unitarian, Binitarian, Politarian, Multitarian. Jadi Trinitas itu bukan cuma topik utama, kecuali sampai di abad keempat baru hasil dari terbentuknya beberapa konsili yang memperdebatkan masalah teologis dalam kekristenan untuk mengintegrasikan demi tujuannya ekumenisme. Adanya konsili Kristen itu ya karena ada banyaknya keyakinan yang beragam pada saat itu, makanya diperdebatkan. Nah, perdebatan itu juga diliputi oleh dimensi politik di baliknya karena sejarah kekristenan saat itu berada di bawah kekaisaran Romawi dan budaya mereka itu sangat kental dengan tradisi pagan. Dan kalau kita lihat sejarah itu bisa ditelusuri ada banyak dimensi intervensi politik dalam agama di bawah kekaisaran Romawi dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Kepercayaan orang Romawi itu kan kayak Tuhan itu bisa menjadi manusia, manusia itu bisa menjadi Tuhan, Tuhan itu bisa beranak dan ada anak Tuhan, ya ada istri-istrinya dan ada ibu Tuhan. Ini alkulturasi Helenistik dari filsafat Yunani dan dewa-dewa pantheon mereka. Kalau lo lihat film Zeus, Poseidon, Gods of Rome, Gods of War di game PlayStation itu ajaran-ajaran pagan. Nah, ketika ketemu filsafat agama itu diadopsi ulang. Jadi agama Abraham itu direkapitalisasi, restrukturisasi, direkonstruksi. Pesan Tuhan itu diubah-ubah ya kan, diganti dengan pemikiran Plato dan Aristoteles. Ya udah. Balik lagi ke poin diskusi, kekristenan sekarang di era saat ini dinominasi mayoritasnya itu Trinitarianisme yang berada di bawah doktrin Trinitas ini, yang percaya Yesus itu ilahi dan termasuk dari bagian Trinitas. Tapi juga masih ada kekristenan sekarang itu yang percaya Unitarian dari credo mereka sebagai orang-orang yang tetap memulihkan ajaran Kristen primitif awal yang tidak percaya keilahian Yesus dan juga tidak percaya Trinitas. Di zaman sekarang itu masih bisa ditemui dari sekte-sekte denominasi Unitarian sekarang kayak Saksi Yehova, Oneness, dan lain-lain. Mereka itu percaya unitas Tuhan. Dan menurut Kristen Trinitarian, mereka itu semua dianggap bidat karena nggak percaya Trinitas. Nah, sekarang kita akan membahas ragam keyakinan orang kekristenan awal dari keyakinan mereka, apakah mereka itu ikut percaya doktrin Trinitas ini. Bart Ehrman, seorang sarjana Kristen, dalam bukunya Lost Christianities, dia membagi keyakinan kekristenan awal jadi 4 pemahaman. Di antaranya, pertama ada Ebionites dengan adapsionismenya, kedua ada Marcionites dengan doketismenya, ketiga ada Gnosticism dengan separationisnya, dan keempat itu ada Proto-Ortodoks dengan hipostasisnya. Yang pertama itu Ebionites, ini sebuah sekte Yahudi Kristen di awal yang percaya bahwa figur Yesus Kristus hanyalah seorang pria Yahudi yang diadopsi oleh Tuhan. Secara etimologi, Ebionites itu diambil dari bahasa Ibrani yang artinya miskin dalam pemahaman. Sebutan ini diambil dari pihak oposisi mereka, dari penganut proto-ortodoksi yang cukup menentang mereka. Dari pemahaman mereka, ada yang percaya Yesus itu tidak dilahirkan dari seorang perawan, melainkan lahir secara alami dari Yusuf dan Maria, tetapi ada juga yang percaya Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan. Tetapi mereka semua tetap percaya Yesus itu adalah Mesias Yahudi yang dikirim oleh Tuhan Yahudi untuk orang-orang Yahudi demi memenuhi ramalan dalam kitab Yahudi. Nah, untuk Mesias dalam artian Yahudi itu beda dengan proto-ortodoksi kekristenan sekarang ya. Simpelnya orang Yahudi itu percaya Mesias itu bukan Tuhan. Dan doktrin teologinya itu disebut adapsionisme, keyakinan non-trinitarian yang menganggap bahwa Yesus Kristus itu manusia biasa yang diadopsi oleh Tuhan menjadi anak Allah. Nah, anak Allah ini juga di dalam pemahaman orang Yahudi itu berbeda dengan pemahaman orang proto-ortodoksi kekristenan. Sekali lagi, simpelnya anak Allah itu bukan Tuhan. Keyakinan Ebionites ini menurut para sejarawan dan sarjana kekristenan awal itu adalah keyakinan para pengikut Yesus yang paling awal yang hidup berdampingan dengan Yesus di Palestina. Itu didasarkan dari surat-surat Paulus dan literatur awal lainnya. Di abad ketiga, 4, dan 5 oleh gereja Kristen, ajaran mereka itu dianggap bidat sebagai ajaran yang sesat. Sungguh ironi ya, pengikut awal yang dekat dengan ajaran Yesus aja dibilang sesat. Kedua itu ada Marcionites, diambil dari ajaran orang bernama Marcion yang didirikan olehnya. Ajaran mereka itu tentang pemisahan Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru. Katanya Allah Perjanjian Lama itu kejam dan Allah Perjanjian Baru itu baik hati. Mereka percaya status Yesus itu sepenuhnya adalah Tuhan, bukan manusia. Figur Yesus ini adalah yang mereka sebut sebagai Allah yang baik hati dalam Perjanjian Baru. Dan doktrin teologis mereka itu disebut doketisme, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan sungguhan, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Ajaran Marcion ini juga dianggap sesat oleh gereja. Ketiga itu ada Gnosticism. Secara
secara etimologi dalam bahasa Yunani artinya mengetahui. Gnostik itu juga dianggap sesat oleh gereja dari abad kedua, ketiga, dan keempat. Menurut para bapak gereja kayak Justin Martyr, Irenaeus, dan Tertullian, mereka menganggap Gnostik itu ancaman, dianggap yang paling berbahaya yang mengancam gereja pada awal ketiga abad pertama Masehi. Figur Yesus menurut mereka sendiri itu beragam. Ada yang percaya Yesus memiliki dasar ilahi, ada juga yang nggak percaya karena Gnosis itu ada banyak sekte-sekte dari mereka sendiri. Tapi umumnya bagi kaum Gnostik itu keselamatan itu hanya bisa didapat melalui pengetahuan, bukan melalui iman. Pemahaman mereka itu dipengaruhi oleh para filsuf seperti Plato yang didasarkan dari dua premis. Yang pertama, Gnostisisme itu mendukung dualisme roh dan materi. Gnostik percaya bahwa materi itu pada dasarnya jahat dan roh itu baik. Salah satu alasan kenapa Gnostik itu yang dianggap paling berbahaya oleh gereja karena figur Yesus itu didasarkan oleh materi, dan materi menurut mereka itu adalah jahat. Dan yang kedua, keyakinan mereka itu dikatakan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dari pemahaman mereka akan Tuhan dan spiritualitas. Dan kebenaran itu adalah yang paling tinggi bagi mereka yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja atau dari kelompok mereka saja. Secara makna itu disebut esoteris. Doktrin teologisnya dalam sebutan Bart Ehrman itu separationisme. Menurut mereka, Yesus itu manusia yang terpisah dari ketuhanan Eon Kristusnya. Eon ini dari bahasa Yunani yang diadopsi oleh kaum Gnostik itu tentang kehidupan yang lama atau hasil dari kekuatan ilahi atau energi ilahi lah. Dan yang keempat itu proto-ortodoks. Ini sebutan Bart Ehrman untuk kekristenan yang menonjol dan berpengaruh pada akhir abad ketiga. Di antara figur-figurnya yaitu para bapak-bapak gereja. Bart Ehrman bilang proto-ortodoksi itu tidak toleran. Mereka selalu melumpuhkan oposisi mereka, menentang semua yang berbeda dengan mereka, dan mereka mengklaim bahwa pandangan mereka selalu menjadi posisi mayoritas. Dan selain daripada mereka itu selalu dianggap bidat yang sengaja memilih untuk menolak kepercayaan yang benar. Dan yang menurut mereka kepercayaan mereka itulah yang paling benar. Kristen proto-ortodoks berpendapat bahwa Yesus Kristus adalah ilahi sekaligus manusiawi, bahwa ia itu adalah satu wujud bukannya dua, dan bahwa ia telah mengajarkan murid-muridnya tentang kebenaran. Doktrin teologisnya itu disebut hipostasis yang diadopsi juga dari filsafat Yunani. Alasan mereka itu disebut sebagai proto-ortodoks karena pada saat itu keyakinan Kristen ortodoks itu banyak. Bukan cuma satu, tetapi mereka lah itu yang percaya bahwa ajaran mereka itu yang paling benar. Makanya itu disebut proto-ortodoks atas kekristenan yang paling awal dari segi apapun. Mereka itu yang mengkanon kitab-kitab gospel-gospel di awal. Mana yang menurut mereka itu benar akan diambil oleh mereka, tapi kalau mereka anggap itu salah ya akan dibakar oleh mereka atau juga disembunyikan. Makanya dari situ disebut sebagai kitab apokrifa. Mereka lah yang memutuskan mana yang apokrifa, mana yang bukan. Di zaman sekarang itu sebutan mereka itu pada dasarnya adalah para Kristen Trinitarianisme, atau dulu itu bapak-bapak gereja atau orang Kristen yang taat pada saat itu yang dari mereka itu kepercayaannya binitarianisme atau Arianisme atau juga semi-Arianisme yang mempercayai doktrin hypostasis ini. Jadi itu adalah rangkuman dari 4 perbedaan pemahaman kekristenan awal masing-masing. Dan dari mereka itu di masing-masing itu ada sektenya masing-masing, dan juga dari mereka itu di masing-masing mereka itu memiliki kitab mereka masing-masing, gospel mereka masing-masing. Ya, yang disebut oleh proto-ortodoksi itu disebutnya sebagai apokrifa, sebagai gospel yang nggak dikanon. Karena gospel-gospel yang diketahui di awal kekristenan itu banyak. Itu yang diketahui doang ya, belum lagi yang nggak diketahui itu mungkin lebih banyak lagi ya. Makanya pada saat itu sampai dibakar-bakarin oleh gereja karena saking banyak ya. Tapi gue nggak mau ngebahas gospel sekarang. Tapi kalau lo mau ngebahas gospel-gospel untuk reliabilitas khususnya gospel proto-ortodoksi ini, lo bisa request 10 orang pertama, ntar gue buat videonya terpisah. Nanti kita bongkar semuanya. Tapi sekarang kita ngebahas kekristenan awal aja. Tadi gue udah rangkum beberapa keyakinan dari mereka, karena gue juga nggak akan ngebahas mereka itu semua secara detail ya. Kemarin gue cukup membahas keyakinan proto-ortodoksi dari doktrin Trinitarian ini, lo bisa ngeliat video sebelumnya. Tapi gue akan menambahi sedikit dari para keyakinan bapak gereja dan orang-orang Kristen awal sebelum Nikea. Itu banyak dari mereka itu yang nggak mendukung keyakinan proto-ortodoksi atas klaim Trinitas. Contohnya dalam Early Christian Doctrines oleh J.N.D. Kelly, ia memberikan sejarah awal kekristenan dan doktrin keyakinan mereka tentang konsep Tuhan pada masa Pranikea. Dalam doktrin Kristen Pranikea, mereka tetap percaya Tuhan itu esa, Tuhan itu cuma satu yang menciptakan langit dan bumi. Dari gagasan monoteistik mereka pada leluhur yang tertanam kuat, mereka itu tetap mengikuti tradisi Yahudi tentang konsep keesaan Tuhan. Dan orang Kristen awal dan para bapak gereja itu cukup mengutamakan gagasan monoteis ini. Hermas, orang merdeka Kristen yang taat, yang menurut tradisi ia merupakan salah satu dari 70 murid yang disapa oleh Paulus
dalam surah Roma pasal 16 ayat 14. Ia menekankan konsep satu Tuhan dengan mengulangi perintah ketuhanan bahwa Tuhan itu Esa. Clemens dari Alexandria, salah satu bapak gereja, ia mengidentifikasi Tuhan yang Esa itu sebagai Bapa untuk perannya sebagai pencipta dan penulis segala sesuatu. Aristides dari Athena atau Santo Aristides, seorang filsuf Apollo Kristen Yunani abad kedua, ia bilang Tuhan itu kekuatan tertinggi, penggerak pertama yang tidak terlihat, tidak berubah, menciptakan segala sesuatu, tidak berbentuk, tidak terbatas, dan tidak memiliki jenis kelamin. Justin Martyr Santo Yustianus sama Apollo juga dari abad kedua memiliki keyakinan transenden akan Tuhan, kesatuan akan Tuhan. Tuhan itu tanpa nama, tidak berubah, pencipta alam semesta, Bapa dari segala sesuatu. Dan bahkan setelah konsep interpretasi logosnya berevolusi jadi inkarnasi untuk wahyu dan penciptaan, dia tetap bilang itu adalah hasil dari kehendak Bapa. Tatian, Theophilus, Athenagoras, mereka semua dari abad kedua kekristenan, mereka itu percaya Tuhan itu transenden, tidak diciptakan. Bahkan Irenaeus, uskup awal Bapak Gereja Perdana, juga mengafirmasi bahwa Tuhan itu satu sebagai pencipta. Dia bilang pasal keimanan yang pertama itu keyakinan pada Tuhan Bapa yang tak terlihat, pencipta yang Maha Esa dan satu-satunya. Kesimpulan itu ada dua. Pertama, para Bapak Gereja mula-mula itu tidak menganggap Tuhan Bapa sebagai pribadi dari Trinitas. Menurut mereka Tuhan Bapa itulah Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya sebagai pencipta segala sesuatu. Dan kedua, seperti anggapan Athenagoras tentang logos dan gelar anak yang ditunjukkan untuk Yesus itu berasal sepenuhnya dari Bapa, dari emisi untuk tujuan, wahyu, dan penebusan. Dari J.N.D. Kelly Book barusan, sama juga pernah gue bilang di video awal waktu itu, para uskup-uskup mereka sebenarnya Arianisme atau semi-Arian. Mereka itu selalu mengutamakan Bapa, selalu menganggap Bapa itu lebih berkuasa dan lebih besar. Gak ada yang menyongkong Trinitas karena doktrin Trinitas itu datang belakangan di abad keempat. Jadi keyakinan di kekristenan awal yang beragam itu dari abad 1 sampai ke-2 itu cuma antara Arian, semi-Arian, atau binitarian dan unitarian. Ada yang percaya Yesus itu tidak setara dengan Bapa, ada juga yang percaya Yesus itu bagi dua substansi keilahian dengan Bapa. Dan yang paling awal itu ada unitarian dari Ebionites tadi. Ebionites ini cuma sebutan umum untuk sekte Yahudi Kristen di awal ya. Seperti dalam James Dunn, seorang teolog dan sarjana perjanjian baru, dikatakan dalam bukunya bahwa kekristenan pertama itu adalah orang-orang Yahudi. Para pengikut Yesus yang paling awal adalah orang-orang Yahudi yang berbeda dengan Yahudi umumnya, karena mereka merasa Mesias mereka itu sudah datang kepada mereka. Dan dari situ mereka itu mengimani Yesus sebagai Mesias. Mereka itu adalah sekte Yahudi Kristen, Ebionites ini, dan di antara mereka itu adalah orang-orang Nazarins. Di dalam Islam itu adalah orang-orang Nasrani. Itu sebutan abad pertama yang digunakan untuk menggambarkan murid-murid Yesus dari Nazaret dan orang-orang di sana. Mereka itu semua dari gerakan sekte Yahudi Kristen awal pada era Bait Suci kedua di abad pertama. Nazarins ini kelompok yang berbeda dari sebagian kelompok besar umat Kristen Yahudi saat itu, dengan beragam macam teologi berbeda-beda yang mereka miliki. Ada yang ekstrim ya, tidak mengikuti ajaran Yesus, dan ada juga yang mengikuti ajaran Yesus. Di antaranya itu mengikuti hukum, dan ini semua itu secara umum tetap disebut sebagai Ebionites. Mereka itu tetap berada di bawah hukum Yahudi dan doktrin Sabatarian. Di antara perbedaan masalah teologi itu, misalkan antara Nazarin dan Ebionites lain itu di antara keyakinannya tentang Yesus sendiri. Misalkan ada yang percaya Yesus itu lahir alami dari Yusuf dan Maria, sementara ada juga beberapa yang lain yang percaya Yesus itu lahir dari seorang perawan. Tetapi mereka itu sama-sama Unitarian, memiliki kepercayaan akan satu Tuhan yang Esa. Berdasarkan sejarah dari Christianity and Judaism, sekte Yahudi Kristen ini dulu itu adalah mayoritas di generasi awal. Barulah pada masa para bapak gereja memasuki abad kedua dan seterusnya, orang Kristen Yahudi itu bukan lagi mayoritas. Tidak seperti sebelumnya yang terjadi pada generasi murid pertama dan pada akhir periode perjanjian baru. Terus kenapa mereka itu bukan lagi mayoritas? Kemana mereka? Dalam artikel makalah tahun 1970 dengan judul The Historic Phenomena and Theology of the Nazarenes and Ebionites oleh Dan Rogers, seorang pendeta dari Worldwide Church of God yang sekarang itu disebut Grace Communion International. Ini organisasi gereja besar evangelis di Amerika. Ia menjelaskan sejarah dan teologi orang Nazarenes atau Ebionites dari beragam literatur awal, dan kutipan para sejarawan dan para sarjana Kristen diungkapkan bahwa orang-orang Kristen Yahudi itu mengalami penderitaan pada saat itu karena orang-orang Kristen Yahudi diharuskan untuk meninggalkan ketaatan mereka terhadap hukum Musa. Orang-orang Nazaret yang tetap tinggal di Pela yang terus menaati hukum
Musa, mereka akan dianggap sesat dan diejek sebagai orang Ebionit, yang berarti miskin dalam pemahaman. Sejak saat itu, orang-orang Kristen Yahudi yang menjalankan adat istiadat nenek moyang mereka itu dikucilkan dari gereja Katolik dan hanya boleh bergaul satu sama lain dalam jemaat mereka sendiri. Penindasan Ebionas dari sekte Yahudi Kristen itu sampai berlanjut ke Konsili Nikea, dibawa ke Kaisaran Romawi Konstantin pada saat itu. Sebelumnya itu kan banyak orang-orang Nazarin yang menolak doktrin gereja Romawi, dan dari situ mereka itu bakal disebut Ebionit, mereka itu bakal diejek, dan sampai tahun-tahun berikutnya itu mereka sampai ditindas, dan bahkan mereka itu sampai dibunuhi kalau mereka itu tetap memegang hukum Musa. Kelompok Ebionite yang paling banyak jumlahnya dan paling sering disebut dengan sebutan tersebut adalah kelompok yang kemungkinan besar muncul dari kelompok Nazarin, dari perpecahan yang terjadi di antara umat Kristen Yahudi di Transjordania setelah Perang Bar Kokhba pada tahun 135 Masehi. Ini adalah kelompok yang percaya bahwa Yesus hanyalah manusia fisik yang menjadi Mesia karena ketaatannya yang sempurna terhadap hukum Musa. Berdasarkan dokumen-dokumen Pseudo Clemens atau kadang dimiringkan jadi Sastra Clemens, sebuah dokumen panjang yang tokoh utamanya adalah Rasul Petrus dan muridnya Clemens dari Roma, banyak sejarawan menyimpulkan bahwa mereka juga merasa seluruh ritual hukum Musa itu diperlukan untuk keselamatan semua orang, dan bahwa Paulus itu adalah orang yang bidat, yang sesat, dan yang murtad, yang surat-suratnya harus dibuang. Nah, untuk setelah ini kita akan ngebahas Paulus itu ya. Setelah pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 132 sampai 135 Masehi, orang-orang Nazaret tidak kembali ke Elia dan menjadi bagian dari gereja non-Yahudi. Pada saat inilah gereja Katolik mulai menyebut mereka sesat, terutama karena mereka terus menjalankan Sabat, menjalankan Paskah pada tanggal 14 Nisan atau Paskah Yahudi dan Sabat tahunan serta hukum makanan dari kosher. Epipanius berpendapat bahwa hingga tahun 135 Masehi umat Kristiani dimanapun merayakan Paskah tanpa memandang hari dalam seminggu. Davis menyatakan bahwa umat Kristen Yahudi masih merayakan hari raya Paskah Yahudi, hari raya Pentakosta Yahudi, dan hari raya Pondok Daun, hari raya Yahudi. Mereka memahami bahwa perjanjian baru melalui Yesus itu tidak meniadakan aspek-aspek perjanjian lama, dan bahwa umat Kristen Yahudi merupakan elemen dominan dalam kekristenan hingga tahun 70 Masehi. Tahun 70 dan 135 Masehi itu merupakan masa krisis bagi kaum Nazaret atau kaum Nasrani ini. Krisis berikutnya terjadi pada saat Kaisar Romawi Konstantinus dibaptis ke dalam gereja Katolik. Era penganiayaan kafir telah berlalu hanya untuk digantikan oleh penganiayaan yang lebih mengerikan dan berkepanjangan oleh orang-orang Kristen Romawi terhadap siapapun yang menaati hukum Musa. Dalam sumber abad keempat hingga kelima yang dikaitkan dengan kaum Nazaret atau sisa-sisa dari mereka, kaum Nazaret mulai menyerang kaum Romawi atau Kristen Katolik karena mereka meninggalkan hukum Musa dan menggantikannya dengan hukum dan adat istiadat yang berbeda. Mereka juga menyerang kristologi gereja Katolik karena penekanannya pada pribadi Kristus yang berbeda, bukannya penekanan mereka pada Kristus yang sebagai nabi yang mewartakan kedatangan kerajaan Allah. Tuduhan lain terhadap gereja raya gereja Katolik saat itu adalah bahwa mereka telah mengganti puasa dari Yom Kippur, hari perdamaian Yahudi, dengan puasa lain seperti Prapaskah. Ini puasa Kristen yang sekarang ada. Keturunan orang Nazaret atau Nasrani dalam teks ini lebih lanjut menuding bapak gereja atas gagasan mereka tentang Kristus yang menghapuskan hari Sabat dan menetapkan pemeliharaan hari Minggu. Mereka kaum Nazaret menjelaskan bahwa Kristus itu datang untuk mengagungkan hukum. Hukum di sini maksudnya hukum Torah sehubungan dengan bagaimana menjalankan hari Sabat dari hukum Musa, bukan malah mengubahnya atau menghapusnya. Konsili Nikea dipandang oleh orang Kristen Yahudi saat itu sebagai hukuman mati bagi mereka. Siapapun yang memelihara hari Sabat selain daripada hari Minggu akan dieksekusi di bawah pengaruh kekuatan. Berdasarkan dari teks orang Yahudi Kristen, orang-orang yang menganut agama Kristus yang melakukan semua hal yang tercela dengan menyembah salib, menjalankan ritual keagamaan Romawi, dan memakan daging babi, untuk mereka yang tidak memakan daging babi, mereka akan dibunuh. Gereja Romawi telah mengambil perayaan Romawi dan Yunani yang disebut Nativity of Time, yang merayakan kembalinya matahari pada bulan Januari. Ini perayaan Dewa Matahari orang pagan Romawi, dan telah memperkenalkan berbagai modifikasi ke dalamnya dan menyebutnya sebagai Nativity of Christ, yang kemudian diperingati di Barat pada tanggal 25 Desember, atau yang biasa kita kenal sekarang itu adalah Hari Natal.
sekarang bukan bulan Desember ya. Jadi nanti kalau di bulan Desember baru kita akan ngejelasin hari Natal lebih jauh ya. Tapi tadi gimana, serem banget ya. Mereka itu Kristen Yahudi Kristen, para pengikut generasi awal itu mereka ditindas gara-gara mereka itu mengikuti hukum Musa. Bayangin, salah satu hukum Musa itu adalah Shema Yisrael itu yang kemarin gue bahas, itu hukum beriman kepada satu Tuhan. Tetapi mereka itu akan ditindas kalau mereka itu mengimani hal itu, ditindas oleh gereja dan kekaisaran Romawi pada saat itu. Makanya populasi mereka itu sampai menurun di saat itu, bahkan sampai habis. Kekristenan awal dari sekte Yahudi, Nazarenes atau orang Nasrani ini, mereka itu dekat dengan ajaran Yesus yang sesungguhnya di generasi awal. Epifanius dari Salamis atau Santo Epifanius yang dipilih jadi uskup Salamis di Siprus dalam bukunya The Panarion of Epiphanius of Salamis, dari buku pertamanya mengungkapkan bahwa orang-orang Nazarenes, Nazoria di kemudian hari pada kenyataannya adalah orang-orang Yahudi yang berpindah agama yang secara langsung mewarisi gereja mereka dari para rasul di Yerusalem abad pertama. Kekristenan awal dari sekte Yahudi, mereka nggak menyebut diri mereka itu Kristen melainkan Nazarenes atau orang-orang Isai. Isai ini leluhur Yesus atau bapa dari Nabi Daud ya. Dan kata Kristen itu baru muncul setelahnya pada saat murid disebut Kristen di Antiok. Jadi sebelum itu mereka menyebut diri mereka itu sebagai Nazarenes atau Zisians. Mereka yang melihat mukjizat para rasul dengan mata mereka sendiri, mereka jadi beriman terhadap Yesus karena hal itu. Dan yang menuduh mengatakan sekte Nazoria atau Nazarenes enggak, itu sama aja kayak yang mereka tuduh terhadap Santo Paulus. Karena Santo Paulus dikatakan sebagai pemimpin sekte orang-orang Nazora atau orang-orang Nazaret atau Nasrani, yang seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Nah sekarang kita baru ngomongin Paulus nih. Alasan Islam menyebut orang Kristen itu dengan sebutan Nasrani karena pertama, emang sebutan awalnya itu seperti itu lebih dulu dibandingkan dengan istilah Kristen yang datang setelahnya. Jadi sebenarnya dalam Islam itu Nasrani itu bukan cuma satu sekte tetapi kekristenan umum. Karena beberapa dari Nasrani itu ada yang sesat dan ada juga yang enggak. Itu sesuai dengan narasi Al-Quran. Nah yang sesat ini itu yang dipimpin oleh Paulus. James Tabor, seorang sarjana Alkitab dan profesor Yudaisme kuno dan kekristenan awal, menceritakan dalam bukunya Paul and Jesus bahwa seperti yang kita lihat, pemahaman iman Kristen seperti sekarang yang diakui oleh jutaan orang setiap minggunya dalam kebaktian gereja di seluruh dunia itu berasal dari pengalaman dan gagasan satu orang bernama Saul dari Tarsus, atau yang lebih dikenal sebagai Rasul Paulus. Bukan dari Yesus sendiri, juga bukan dari Petrus, Yohanes, Yakobus, atau rasul lainnya yang dipilih Yesus semasa hidupnya. Dan lebih jauh lagi, saya berpendapat bahwa ada versi kekristenan sebelum Paulus yang diafirmasi baik oleh Yesus maupun para pengikut aslinya dengan prinsip dan penegasan yang sangat berlawanan dengan Paulus. Itu adalah agama Kristen yang hilang dan terlupakan dari Yakobus, saudara Yesus, pemimpin gerakan setelah kematian Yesus, dan agama Kristen dari Petrus dan dari semua rasul. Dengan kata lain, pesan Paulus yang menciptakan kekristenan seperti yang kita kenal sekarang dan pesan Yesus dalam sejarah dan para pengikutnya yang paling awal itu tidaklah sama. Faktanya, mereka sangat bertentangan satu sama lain dan hanya memiliki sedikit kesamaan selain nama Yesus sendiri. Waspadalah, Matius pasal 7 ayat 15. Berhati-hatilah terhadap nabi palsu. Mereka seperti serigala berbulu domba. Mereka datang ke persekutuan kalian dan seolah-olah menyampaikan ajaran yang baik, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Nah, ntar habis itu orang Kristen pasti bilang, wah itu mah Muhammad. Well, Muhammad itu ngajarin hal yang sama kayak Yesus. Tuhan itu satu, sholat sujud ke tanah, ya kan, berpuasa, jangan makan babi, dan bersunat. Nah sekarang siapa yang bilang semua itu nggak perlu? Kita tidak perlu melakukan semua hal itu karena hukum itu sudah terpenuhi oleh Yesus, dan Yesus itu mati di tiang salib untuk dosa-dosa kita. Siapa yang bilang gitu, ha? The New Jerome Biblical Commentary mengatakan hal ini tentang masalah Yesus dan hukum Taurat dalam Matius pasal 5 ayat 17-20 yang berkontradiksi dengan ajaran Paulus.
Pesan Yesus itu meneguhkan keabsahan Torah yang mana hal itu bertentangan dengan Paulus. Secara historis, Matius dan Yakobus lebih condong ke arah keyakinan Yahudi Kristen meskipun Matius itu terbuka terhadap misi ke non-Yahudi. Pendekatan terakhir ini mengandung banyak kebenaran dari ayat hukum Taurat ini. Selain ayat 18, ayat-ayat tersebut mungkin paskah dan mencerminkan pandangan agama Kristen Yahudi yang merupakan sebagai sebuah gerakan terpisah yang pada akhirnya mereka dikalahkan oleh pengikut Paulus dan mati. Dan mungkin sekarang terlahir kembali dalam bentuk yang berbeda seperti dalam agama Islam. Aduh, capek banget. Bart Ehrman dalam Lost Christianities memberikan komentar tentang Paulus dan para pemimpin Kristen di awal kekristenan. Ternyata mereka juga menentang Paulus dan menganggap pandangan-pandangan Paulus itu menyimpang dari pesan Yesus yang sebenarnya. Pandangan Paulus itu tidak bisa diterima secara universal atau bisa dikatakan bahkan diterima secara luas. Pada saat itu, catatan konferensi pemimpin Kristen di Yerusalem atas misi Paulus ke orang-orang non-Yahudi menunjukkan bahwa kelompok Kristen saat itu berpendapat berbeda dengan Paulus, bahwa orang-orang non-Yahudi yang ingin menjadi orang Kristen, mereka itu harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Dan surat-surat Paulus juga menunjukkan bahwa ada para pemimpin Kristen yang belak-belakan, jujur, dan aktif yang sangat tidak setuju dengan Paulus dalam hal ini, dan beranggapan bahwa pandangan Paulus itu menyimpang dari pesan Yesus yang sebenarnya. Michael Bajan dalam The Dead Sea Scrolls Deception mengungkapkan bahwa dalam semua perubahan yang terjadi setelahnya harus ditekankan bahwa Paulus sebenarnya adalah Kristen pertama yang sesat, dan ajarannya yang mana menjadi landasan kekristenan setelahnya merupakan penyimpangan yang mencolok dari bentuk asli atau murni yang disanjung oleh pimpinan saat itu. Jadi begitu, di awal kekristenan itu dari sekte Yahudi Kristen itu ada yang sesat dan ada juga yang enggak. Yang enggak sesat itu yang ngikutin ajaran Yesus, yang mengikuti hukum Musa ya. Dan yang sesat itu yang ngikutin ajaran Yesus dan enggak mengikuti hukum Musa. Jadi benar apa yang dikatakan dalam Quran, ternyata orang-orang Nazaret, orang-orang Nasrani pada saat itu ternyata memang ada yang sesat dan ada juga yang enggak. Dan mereka ternyata secara teologi itu cukup mirip dengan ajaran Islam bahwa Yesus itu adalah Nabi dan Mesias untuk orang Bani Israel dan Yahudi pada saat itu. Dan mereka itu juga bertauhid. Ajaran mereka itu monoteis dan mereka itu juga mengikuti hukum dari Tuhan mereka. John Tollon, seorang ahli bahasa, filsuf rasionalis, dan filsuf agama yang sering menanyakan pertanyaan-pertanyaan Kristen dan Alkitab, dalam bukunya Nazarenes or Jewish, Gentile and Mahometan Christianity, ia menggambarkan orang Ebionite atau Nazarin kuno itu sejalan dengan keyakinan kaum Mohamedan atau orang-orang Muslim tentang keyakinan Yesus Kristus yang bahkan lebih dari keyakinan kaum Unitarian Kristen modern, bahwa Yesus itu adalah seorang manusia yang lahir dari seorang perawan dan Yesus itu tidak disalibkan yang digantikan oleh orang yang lain yang malah disalibkan, dan Yesus juga naik ke surga. Dari situ menunjukkan kesesuaiannya dengan ajaran Islam, bukan malah keyakinan Unitarian Kristen modern sekarang yang tetap percaya Yesus itu disalib. Itu terlihat dari grup Basilidis yang percaya Simon dari Kirene yang disalibkan dan Yesus itu diangkat ke surga, dan juga dari sekte Cerinthians dan Carpocartians, mereka itu menerima Yesus hanya sebagai manusia dan peristiwa kebangkitan Yesus itu juga ditolak oleh mereka. Menurut Epiphanius dari Salamis, orang-orang Yahudi Kristen awal dari Ebionite, Cerinthians, dan lain-lain itu tidak percaya pada penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus, dan mereka juga menyangkal silsilah Yesus seperti dalam Injil Matius. Jadi orang-orang Yahudi Kristen di awal generasi itu yang mereka punya gospel mereka masing-masing, yang mereka menyangkal gospel proto-ortodoksi, itu sama kayak orang-orang Muslim secara teologi sebenarnya. Nah, untuk masalah penyaliban waktu itu udah pernah gue bahas sedikit dari ngedibang orang di TikTok waktu itu gue, dan itu mungkin untuk bahasan penyaliban ini ntar gue mungkin buat videonya terpisah aja ya, gue bahas lebih luas lagi ya. Apakah Yesus itu sebenarnya benar-benar disalibkan? Tapi intinya keyakinan orang Yahudi Kristen waktu itu mirip dengan keyakinan orang Islam terkait Yesus dan konsep ketuhanan mereka sendiri, yang bahkan lebih daripada keyakinan Unitarian modern sekarang. Maksud gue yang untuk Yahudi Kristen yang di sini itu yang Yahudi Kristen yang lurusnya itu ya, bukan yang sesatnya. Jeffrey Gibbet, seorang pendeta Lutheran dan profesor agama-agama di dunia, dalam bukunya The Brother of Jesus and the Lost Teachings of Christianity mengatakan kebanyakan orang Kristen
zaman sekarang itu sama sekali tidak menyadari bahwa umat Islam sangat menghormati Yesus dan menghormati ajaran-ajarannya. Mereka bahkan percaya pada kelahiran dari perawan. Sama seperti sepupu Yahudi mereka, monoteisme Islam yang ketat tidak pernah bisa menerima dogma-dogma utama Kristen tentang inkarnasi dan Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, sangat penting bagi dialog antara agama saat ini bahwa salah satu kesimpulan kuat yang diungkapkan oleh penelitian modern terhadap Yakobus adalah baik dari keluarga Yesus maupun para rasul maupun murid-murid Yahudinya, mereka semua tidak percaya bahwa Yesus secara harafiah adalah Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias keturunan Daud yang diadopsi oleh Tuhan sebagai anaknya pada saat pembaptisannya oleh Yohanes, namun tetap seorang manusia biasa. Jadi doktrin Kristen yang paling awal sama sekali tidak bertentangan dengan doktrin Yahudi. Hal ini terutama dibuktikan oleh fakta bahwa orang-orang Yahudi di Yerusalem terus menerima para pengikut Yesus sebagai sesama Yahudi. Faktanya mereka memandang mereka sebagai orang Yahudi yang sangat teliti dan saleh. Sungguh menarik bahwa pemahaman Muslim tentang Yesus sangat sesuai dengan ortodoksi Kristen pertama, yaitu pemahaman asli Kristen Yahudi tentang Yesus. Profesor Hans-Joachim Schultz, seorang sejarawan agama dan filsuf keagamaan Yahudi Jerman, dalam bukunya Jewish Christianity mengatakan inilah sebuah paradoks mengenai proporsi sejarah dunia. Faktanya, kekristenan Yahudi memang menghilang dalam gereja Kristen, namun tetap dipertahankan dalam Islam. Jadi begitu semuanya, mungkin sepertinya cukup sampai di sini. Kalau yang belum nonton video sebelumnya tentang doktrin Trinitas ortodoksi, silakan ditonton dulu ya. Dan untuk bahasan Islam mengenai Trinitas, mungkin besok gua akan buat videonya itu terpisah ya. Jadi kesimpulannya sampai di sini adalah Anda bisa membuat kesimpulan Anda sendiri karena saya malas ngomong mulu.